Jadi duit 200T itu yang kemarin dikasih ke bank itu ngaruh ke apakah lu akan dapat kerja tahun depan atau gaji lu naik apa enggak tahun depan. Jadi gini, ketika 200 triliun itu disalurin ke bank, bank itu mau nggak mau terpaksa harus nyalurin kredit itu ke konsumen lagi. Konsumen biasanya perusahaan besar, kecil, menengah, atau individu. Ketika itu dipinjemin ke perusahaan, otomatis perusahaan bakal ekspansi. Ekspansi dalam bentuk apa? Macam-macam. Dia bisa buka cabang, yang tadi punya bakmi cuma satu misalnya, dia jadi buka 2 cabang, jadi buka 3 cabang. Atau kalau usaha rental mobil, dia mau nambah mobilnya lagi jadi 10 gitu. Nah, proses ekspansi itu butuh tenaga kerja baru. Nah, disitulah mereka bakal hire, ya kan, open locker. Ketika kredit itu disalurin ke konsumen gitu ya, bunga jadi lebih kecil, kan masyarakat jadi makin konsumtif tuh, makin belanja-belanja tuh. Karena makin banyak yang belanja, pengusaha makin untung. Entah dia pengusaha handphone, dia pengusaha laptop, showroom mobil, semua untung nih. Karena kredit makin murah. Karena untung dia ekspansi lagi. Ekspansi butuh tenaga kerja lagi. Kalau kita bikin contoh misalnya orang jual batik nih. Dia dapat pinjaman 1M. Dia bisa buka lah ruko di tempat bagus. Dia bisa ramein tuh sosmednya dengan iklan-iklan ya kan. Dia bisa tambah produknya dengan cari pengrajin baru tuh. 3 proses itu kan butuh karyawan. Otomatis mereka hiring lagi, open locker lagi. Jadi dari tambahan modal 1M itu, dia bisa menciptakan berapa tenaga kerja baru tuh. Dihitung-hitung jangka pendek aja bisa 5-7 orang tuh. Kalau makin untung lagi, dia makin gede lagi. Itu baru 1M. Masalahnya ketika 200 triliun itu dikirim ke bank, kan ada prinsip namanya fractional reserve banking. Jadi ketika dia punya 200T, dia bisa minjemin sampai 2000T kredit yang disalurin. Kalau duit yang masuk ke bank 200T, reserve ratio misalnya 10% gitu ya, dia bisa minjemin sampai 2000T. Masuk tuh pinjeminnya ke industri tuh. Berapa banyak lapangan kerja yang diciptain dari 2000T ini, ya kan? Ketika orang udah rebutan bekerja, otomatis standar gaji mulai naik tuh. Tanpa nuntut UMR makin tinggi, karena mereka udah rebutan tuh. Otomatis standar gaji naik. Jadi buat yang lagi nyari kerja, jangan lupa udah mulai benerin tuh CV-nya, diperbaikin ya kan. Cari skill-skill baru, apa sih yang lagi rame skill-skill sekarang ini, coba dipelajarin lagi. Dan kalau yang mental-mental pengusaha nih, misalnya dari dulu kayak nunggu-nunggu mau buka usaha nih, udah mulai siapin deh tuh bisnis plan-nya, apa rencana usahanya. Karena pinjaman bakal jadi semakin mudah.